Tepuk semangat. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Diva Agustin, NPM 20130230004, Program Studi Pendidikan Kimia kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal-pasal gerakan pramuka, di mana pasal-pasal gerakan pramuka terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Berikut penjelasannya. Pada bab 1 membahas tentang ketentuan umum yang terdiri dari pasal 1 yang berisi tentang penjelasan dari gerakan pramuka, pramuka, kepramukaan, pendidikan kepramukaan, gugus depan, pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan, satuan komunitas pramuka, gugus dharma pramuka, kuartir, majelis pembimbing, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan menteri. Pada bab 2 membahas tentang asas, fungsi, dan tujuan yang terdiri dari pasal 2, pasal 3, dan pasal 4, di mana pasal 2 berisi tentang gerakan pramuka berdasarkan Pancasila, dan pasal 3 berisi tentang fungsi gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pramuka, dan pasal 4 berisi tentang pramuka bertujuan membentuk pramuka yang memiliki kepribadian yang baik. Pada bab 3 menerangkan tentang pendidikan kepramukaan bagian 1 tentang dasar, kode kehormatan, kegiatan, nilai-nilai, dan sistem among. Pasal 5 berisikan tentang pendidikan pramuka dilaksanakan berdasarkan nilai dan kecakapan hidup pramuka. Pada pasal 6 berisi tentang kode kehormatan pramuka yang merupakan janji dan komitmen serta ketentuan moral yang terdiri dari trisatya dan dasadana. Pada pasal 7 berisikan tentang kegiatan dilaksanakan berdasarkan kode kehormatan pada pasal 6. Pada pasal 8 berisi tentang nilai kepramukaan mencakup nilai-nilai dalam dasadana. Pasal 9 berisi tentang kecakapan yang terdiri atas kecakapan umum dan kecakapan khusus. Pada pasal 10 berisi tentang kegiatan dilaksanakan dengan sistem among. Bagian kedua menerangkan bagian dari jenjang pasal 11, yaitu pendidikan pramuka adalah jalur pendidikan non formal yang diperkaya dengan nilai-nilai pembentukan karakter. Pada pasal 12, jenjang pendidikan pramuka terdiri dari siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Pada bagian ketiga, menerangkan tentang peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum, di mana pasal 13 berisi tentang setiap warga negara yang berusia 7-25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Pasal 14 berisi tentang tenaga pendidik pramuka terdiri atas pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. Pada pasal 15 berisi tentang kurikulum pendidikan kepramukaan mencakup aspek nilai dan pasal 8 ayat 1 dan kecakapan pada pasal 9. Bagian 4 menerangkan tentang satuan pendidikan kepramukaan yang terdiri dari pasal 16 yang berisi tentang satuan pendidikan pramuka terdiri atas gugus depan. Pada bagian kelima menerangkan tentang evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi yang terdiri atas pasal 17, 18, dan 19, di mana pada pasal 17 berisi tentang evaluasi dalam rangka mutu pendidikan kepramukaan, evaluasi terhadap peserta didik, tenaga didik, dan kurikulum. Kemudian evaluasi terhadap peserta didik oleh pembina, evaluasi tenaga pendidik oleh pusat pendidikan, evaluasi kurikulum pendidikan kepramukaan oleh pusat kepramukaan. Pada pasal 18 berisi tentang akreditasi untuk menentukan kelayakan kegiatan pada setiap jenjang kepramukaan dan akreditasi atas dasar kriteria yang bersifat terbuka yang sesuai dengan perundang-undangan. Pada pasal 19 berisi tentang sertifikat tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.